Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khalifah Muda. Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan tokoh muslim Indonesia yang dikenal progresif. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pendiri dan pemimpin salah satu partai politik nasional dan juga presiden keempat Republik Indonesia. Keberagaman yang sejak semula disusung cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di dunia ini menjadikan Gus Dur dikenal sebagai sosok humanis yang bukan hanya milik umat Islam saja. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur saat dirinya masih menjabat sebagai presiden kerap menuai banyak pujian dari kalangan minoritas. Kebijakan penghapusan pelarangan peringatan Imlek dan atribut berbau Tiongkok, baik budaya, simbol maupun bahasa, menjadikan sosok Gus Dur dilekati gelar bapaknya orang Tionghoa sampai sekarang. Berikut ini rangkuman 5 fakta fenomenal Gus Dur yang barangkali Anda belum pernah mendengar. Versi Khalifah Muda. Mantan staf pribadi Ibu Negara keempat yang juga ketua dan pendiri Barikade Kader Gus Dur, Priya Sambada membeberkan rahasia perihal Gus Dur yang tidak memiliki dompet. Gus Dur itu tidak punya dompet karena tidak punya ATM, tidak punya kartu kredit, tidak punya uang tunai. Kalau pas punya uang pasti nggak tahan lama karena harus dikasih orang-orang yang meminta bantuan. Selalu begitu. Saya lihatnya suka bingung sendiri. Cuit Priyo lewat akun Twitternya. Pernyataan Priyo didukung cerita dari Kiai Husein Muhammad, pengasuh pondok pesantren Dar At-Tauhid yang juga merupakan keponakan Gus Dur. Kiai Husein menceritakan perihal kebaikan Gus Dur yang memberikan seluruh uang yang beliau punya saat adik Husein yang juga keponakan Gus Dur, Nani Zahiro, mengalami kesulitan keuangan. Gus Dur memberikan amplop honor seminar yang didapatnya kepada Nani, seraya menyuruhnya untuk mengambil uang isi dari amplop yang masih tertutup rapat tersebut seperlunya saja. Dia membuka amplop itu, tetapi sudah menghitung isi amplop tersebut. Dia bilang bahwa keperluannya adalah seluruh isi amplop itu. Gus Dur diam saja lalu berkata, "Ya sudah, nggak apa-apa, ambil saja semuanya." Kisah Kiai Husein melalui akun Twitternya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid memang terkenal sebagai sosok yang jenaka. Banyak pejabat dan pemimpin negara dibuat tergelak oleh cerita lucu Gus Dur. Tak terkecuali Presiden ke-9 Israel, Shimon Peres. Gus Dur menyarankan kepada Shimon agar Israel melakukan kebijakan impor kutang dari negara Perancis. Karena menurut Gus Dur akan menghasilkan keuntungan 2 kali lipat. Bingung dengan saran Gus Dur, Shimon bertanya bagaimana caranya. Gus Dur kemudian membeberkan ide brilian yang sungguh lucu. Sampai konon presiden negara menginvasi Palestina tersebut tertawa hingga terbatuk-batuk. Imporlah kutang dari Perancis, setelah itu potong jadi 2, setelah dipotong-potong baru dijual. Kutang yang aslinya hanya bisa dipakai 1 orang, di Israel bisa dipakai 2 orang asal dipotong dulu. Jangan lupa tali-tali pengikatnya dibuang dulu. Kalian bisa memakai kutang sebagai topi untuk pergi ke tembok ratapan. Celoteh Gus Dur. Lelucon tersebut langsung membuat Presiden Shimon Peres terbahak-bahak. Mengingat topi khas Yahudi di Israel yang bernama kipah memiliki bentuk bulat yang dipakai hanya untuk menutupi ubun-ubun. Gus Dur pernah melontarkan pernyataan mengejutkan dengan membuat sebuah pengakuan bahwa beliau memiliki darah keturunan Tionghoa. Tidak hanya sebatas melontarkan pernyataan, pria yang merupakan anak kandung dari pahlawan nasional Kiai Haji Wahid Hasyim itu juga memberikan otoritas kepada peneliti negeri tirai bambu tersebut untuk melakukan penelitian dan penelusuran terkait leluhurnya di negeri Cina. Sayang seribu sayang, sampai saat Gus Dur meninggal dunia, hasil riset tidak terlalu lengkap dan tidak bisa membuktikan kalau Gus Dur merupakan keturunan seorang yang bernama Tan Kui Liang yang ikut dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Bagi santri dari kalangan Nahdlatul Ulama, menghargai guru, wali, tokoh ulama besar tidak hanya dilakukan saat bersangkutan masih hidup. Saat sang ulama besar telah wafat sekalipun, iringan doa dan ziarah ke tanah makam dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Hal tersebut juga dilakukan oleh para Gus Durian, sebutan bagi para pengagum Gus Dur.
Meski belum pernah ada riset dan penghitungan pasti mengenai jumlah peziarah yang mendatangi makam Gus Dur setiap harinya, mantan orang terdekat Gus Dur saat beliau masih menghuni Istana Negara, Priyo Sambada menceritakan kalau jumlah santri atau pengagum yang datang menziarahi makam Gus Dur mencapai ribuan orang tiap harinya. Belum pernah disurvei secara ilmiah, tapi sebagai gambaran saja, makam Gus Dur tiap hari diziarahi 3.000 orang, weekend bisa 5.000 orang, Ramadan bisa sampai 10.000 orang setiap hari. Gus Dur muda sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bahkan saat itu, Gus Dur aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia bersama karibnya, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, akrabnya disapa Gusmus. Sebagai mantan pelajar di Kairo, Mesir, sudah tentu kemampuan bahasa Arab Gus Dur tak bisa diragukan lagi. Tapi nyatanya, Gus Dur tidak hanya fasih berbahasa Arab. Gus Dur juga kerap melakukan pembicaraan dengan penggunaan setidaknya 6 bahasa asing sepanjang hidupnya. Fakta tersebut dilontarkan kembali oleh Priyo Sambada lewat akun Twitter pribadinya. Sampai detik ini saya tidak tahu pasti berapa bahasa yang dikuasai oleh Gus Dur. Tapi saya pernah dengar beliau berbicara dalam bahasa Arab, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Perancis. Minimal berbahasa basi beberapa saat dengan jurnalis asing. Kalau bahasa Arab dan Inggris sih sudah jelas fasih, tutur Priyo Sambada.